Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 8, yaitu Creating Procedure. Oleh saya, Adita Saraswati, dengan pembimbing Bapak Renggo Asmara. Objektif. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Anda harus dapat melakukan hal berikut. Membedakan anonim PLSQL block dari bernama PSQL block atau subprogram. Menjelaskan tentang subprogram. Menyebutkan manfaat menggunakan subprogram. Menyebutkan lingkungan yang berbeda dari yang subprogram dapat dipanggil. Menjelaskan PLSQL block dan subprogram. Menjelaskan penggunaan prosedur. Membedakan antara parameter formal dan aktual. Mennyebutkan fitur mode parameter yang berbeda. Membuat prosedur dengan parameter. Memanggil prosedur dan menghapus prosedur. PLSQL Program Construct. Ini adalah salah satu PLSQL Program Construct, yaitu Tools Construct, Animals Block, Application Procedure of Function, Application Package, Application Triggers, dan Object Types. Seperti ini. Header is as declare, begin, exception, end. Database Server Construct, Animals Blocks, Sort Procedure or Function, Sort Package, Database Triggers, dan Object Types. Sebuah subprogram. Apakah PLSQL block bernama yang dapat menerima parameter dan merupakan bentuk dipanggil lingkungan memanggil? Ada dua jenis subprogram, yaitu prosedur yang melakukan tindakan dan sebuah fungsi yang menghitung nilai. Didasarkan pada PLSQL struktur blok standar, menyediakan modularitas, usabilitas, diperpanjang, dan rawatan. Menyediakan perawatan yang mudah, keamanan data yang lebih baik dan integritas, dan meningkatkan kinerja, serta meningkatkan kejelasan kode. Block Structure for Animals PLSQL Blocks. Declare itu optional. Declare PLSQL object to be used within this block. Begin mandatory, yaitu mendefinisikan executable statement. Exception yang digunakan untuk mendefinisi apa yang dilakukan di tempat jika error terjadi. End adalah proses berhenti. Block structure for PLSQL subprograms. Strukturnya seperti ini. Header is as menjelaskan declaration section. Begin itu executable section, exception untuk exception section, dan end untuk mengakhiri. Ini adalah code related more than once in a PLSQL program. Seperti ini strukturnya. Keuntungan dari subprogram yaitu mudah perawatan, peningkatan keamanan data dan integritas, peningkatan kinerja, dan peningkatan kejelasan kode. Developing subprogram by using ESQL+. Seperti ini, menggunakan script location demo1 logical.sql. Kita browse, lalu load script. Kita browse itu yang ini, lalu di load, maka ada strukturnya seperti ini, lalu executable. Invoking sort procedure and function. Oracle Portal, Oracle Discover, Oracle Form Developer, Scope, Scope, Log Execution Procedure. Apa itu prosedur? Prosedur adalah suatu jenis subprogram yang melakukan tindakan. Suatu prosedur dapat disimpan dalam database sebagai objek skema untuk eksekusi diulang. Syntax for creating procedure, yaitu create or replace, procedure, procedure name, parameter 1, model 1, data type, parameter 2,
Mode 2, data type is as SQL block. Pilihan replace menunjukkan bahwa jika prosedur tersebut ada, maka akan menurun dan digantikan dengan versi baru yang diciptakan oleh pernyataan. PL/SQL block dimulai dengan begin atau deklarasi variabel lokal dan berakhir dengan baik. Developing procedure. Ini adalah struktur developing procedure. Yang pertama, editor kode create procedure yaitu file.sql-nya, lalu SQL plus meload dan executable dari file.sql tersebut, lalu Oracle mengambil source code lalu mengompil jadi pcode prosedur create dan executable. Format versus aktual parameter. Format parameter adalah variabel deklarasi pada parameter list untuk spesifikasi subprogram. Caranya dengan create, produce, raise, IP number, amount number. Aktual parameter adalah variabel ekspresi variabel yang menunjukkan parameter list dari untuk memanggil subprogram. Contohnya, price PID sama dengan 2000. Prosedur parameter mode dipanggil dengan environment, yaitu prosedur terdiri dari in parameter, out parameter, in out parameter yang terdiri dari declare, begin, exception, dan end. Meng-create prosedur with parameter. Ada 3, yaitu in, out, dan in out. Default mode pada in must be specified pada out dan must be specified pada mode. Value is passed into subprogram. Format parameter as constant. Actual parameter can be literal expression constant in initial variable. Can extend a default value. Jadi ini ada out dan in out-nya. In parameter. Contohnya seperti pada nilai 171 dalam menjadi PID, yaitu create or replace procedure raise salary, PID in employee, employee ID percentage is begin, update employee, set salary sama dengan salary-nya dikali 1.1, di mana employee ID sama dengan PID, and raise salary, rasanya di end, lalu di slash itu untuk dijalankan. Out parameter, contohnya seperti ini. Memanggil environment 171 dengan melakukan query MP procedure yang terdiri dari PID, PNAME, PSalary, dan PCOM. Contoh SQL-nya seperti ini. Create or replace procedure query MP, PID in employees, employee ID percentage, PNAME of employees last name, percentage, salary of employees, salary type, PCOM of employees, commission peak percentage is begin, select last name, salary, commission peak into PNAME, per salary, PCOM from employees, where employee ID sama dengan PID, lalu N slash untuk menjalankan. Viewing output parameters. Memulai dan menjalankan file script emp query.sql untuk menciptakan prosedur query emp. Deklarasikan variabel host, jalankan prosedur query emp, dan menciptakan nilai variabel gname global. Variabel gname dengan tipe data varchar yang bernilai 25. Variabel gsal yang bertipe data number. Variabel gcom bertipe data number. Execute query m 171, gname, gsal, dan gcom, lalu kita print gname, maka hasilnya adalah Smith pada tabel gname. In out parameter, ini adalah contoh in out parameter, sintaknya seperti ini. Scaling environment, format font saling berhubungan dengan p font no. Caranya create or replace procedure format font, p font no in out dengan tipe data varchar is begin, p font no dengan buka kurung
subtr telepon nomor 1 sampai 3 tutup kurung subtr telepon nomor 4 sampai 3 minus subtr telepon nomor 7 and format untuk font lalu sukses dan jalankan, maka hasilnya adalah prosedur break. Melihat in out parameter variabel gpon dengan tipe data varchar 15 begin gpon 0 dengan ini lalu slash kita mau print gpon 0 langsung execute format font dengan gpon 0 kita print gpon 0 yang pertama complete akan muncul gpon 0 lalu dengan menambahkan format fontnya seperti ini maka hasilnya akan seperti ini. Metode untuk passing parameter. Posisi adalah daftar parameter aktual dalam urutan yang sama seperti parameter formal. Dinamakan daftar parameter aktual dalam rangka sewenang-wenang dengan menghubungkan masing-masing dengan parameter yang sesuai formal. Kombinasi adalah daftar beberapa parameter aktual sebagai posisi dan beberapa seperti yang disebutkan. Default option for parameter create or replace procedure at depth. Langsung saja ini defaultnya yang ke-0 dan yang kedua defaultnya 1700. Contoh passing parameter begin at depth, depth-nya training bernilai 2500, at depth period sama dengan 2400, prename-nya sama dengan education. And kita jalankan select department ID, department name, location ID from tabel department. Maka akan muncul kolom department ID, department name, dan location ID-nya. Deklarasi ini adalah deklarasi subprogram. Yang pertama, create or replace procedure left EMP PID in employees.employee ID %type is kita lihat pada sini prosedur exe is begin insert to log table yang terdiri user ID dan log date melakukan value user dan sales date lalu add and log x nya karena tadi buka maka ini di end. Dan date from employees was employer ID sama dengan PID log EXE and leave EMP. Invoking a procedure from anonymous PL/SQL block dengan sintaks seperti ini. Declare PID number sama dengan 163, begin raise salary PID-nya, invoke procedure, commit lalu run. Handle exception dengan memanggil prosedur lalu melihat expression yang terjadi lalu kita mengontrolnya pada proc array G1 dan mengembalikannya. Cara menghandle expression seperti ini, misalnya ke prosedur P2ins departemen lokasi ID number is, lalu kita untuk menghandle expressionnya P2ins dot valid. Jadi ini adalah handle exception-nya. Menghandle exception, memanggil prosedur, kemudian pada ini, pada begin, pada exception-nya mengexception dan setelah exception, unhandled-nya tidak boleh dimasukkan ke sini. Di sini. Menghapus prosedur. Menghapus prosedur bisa dilakukan dengan menggunakan sintak drop prosedur name. Contohnya drop prosedur raise salary. Yang terakhir adalah summary atau rangkuman. Dalam pembelajaran ini, Anda harus belajar bahwa suatu prosedur adalah subprogram yang melakukan tindakan. Anda membuat prosedur dengan menggunakan perintah prosedur. For, Anda dapat melakukan dan menyimpan prosedur dalam database. Parameter yang digunakan untuk melewatkan data dari lingkungan memanggil prosedur.
Ada tiga mode parameter, yaitu in, out, dan in out. Subprogram lokal adalah program yang didefinisikan dalam bagian deklarasi program lain. Prosedur dapat dipanggil dari setiap alat bantu bahasa support PLSQL. Anda harus menyadari pengaruh pengecualian ditangani dan tidak tertangani pada prosedur transaksi dan panggilan. Anda dapat menghapus prosedur dari database dengan menggunakan perintah drop prosedur. Dan prosedur dapat berfungsi sebagai blok bangunan untuk sebuah aplikasi. Praktek ini mencakup topik-topik berikut. Membuat prosedur yang tersimpan untuk baris baru insert ke dalam tabel menggunakan nilai parameter yang disediakan. Perbarui data dalam tabel untuk baris yang cocok dengan nilai parameter yang disediakan. Menghapus baris data dari tabel sesuai nilai dan parameter yang disediakan. Query tabel dan mengambil data berdasarkan nilai parameter yang disediakan. Yang kedua yaitu penanganan pengecualian dalam prosedur. Dan ketiga adalah kompilasi dan penangkapan prosedur. Kita masuk kepada latihan soal. Nomor 1. Buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Yang kedua, buat prosedur UPD job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada tabel jobs. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job IT DBA diganti dengan title data administration. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel jobs, misal kode job yaitu IT web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Oke, kali ini saya akan menjawab soal nomor 1. Kita buka command prompt, masukkan username password dengan nama Scott. Create or replace procedure add job the job in jobs dot kode job percent type comma pname in jobs dot nama job percent type tutup kurung, lalu is begin in insert into jobs kurung buka kode job, nama job tutup kurung dengan values pjob, pname, lalu commit, and lalu slash untuk mengerun. Ini adalah jawaban dari nomor 1 tentang membuat sintaks menggunakan cat prosedur dengan hasil seperti ini. Lalu yang kedua, set server output on, lalu create or replace prosedur UPD job pjob dot kode job percent type, pname
jobs dot nama job percent type tutup kurung is a invalid job exception lalu begin update jobs set nama job sama dengan pname where kode job sama dengan pjob. Lalu if SQL percent not found, then press a invalid job, and if commit exception when invalid job, then DBNS output dot put underscore line kurung buka tanda petik invalid kode job tanda petik kurung tutup titik 2 and lalu slash untuk menjalankannya. Maka hasilnya yaitu keluar warning.